dari awal tadi tentang bagaimana Aki sket pembangunan di depan sampai dengan pembangunan yang misalnya untuk keterkaitan dengan mobil dan fasilitas lainnya, memang akhirnya Aki harus merancang dulu terlebih dahulu untuk menentukan apa yang mau dibuat itu ya. Coba ya sekarang dibedakan perbandingan antara ini lukisan ini Mami waktu di India ya, terus dengan perempuan itu dan ini lukisannya Papi yang nenek marah itu ya. Oleh karena pada saat itu mungkin Papi, karena Mami dalam perjalanan ke India itu ketemu Papi Sabto dan tunangan di Singapura. Terus settle down di Santiniketan, baru Papi kok ada ide aku kok dilukis utuh yang tidak pernah, biasanya kecil-kecil aja tuh. Barangkali sudah memikirkan pada suatu hari Kartika bakalan lepas dari aku. Ya, jadi apa ya, kalau bahasa Sunda ya pileleyan, nggak tahu deh bahasa anunya. Bahasa Indonesianya, pileleyan. Oh, sudah poetis banget. Sudah diikhlaskan. Diikhlaskan. Aku ikhlas. Kartika sudah ada yang mengambil gitu. Ya. Dan ini sudah sepulangnya dari Eropa, akhirnya mulai ekspresionisnya lebih kental ya Mia? Iya. Jadi begitu dia sudah melihat originalnya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa Affandi seperti Van Gogh. Begitu di Tate Gallery London lihat gambarnya Van Gogh, dia bilang enggak sama, karena Van Gogh menoletkannya banyak pakai pisau palet, sedangkan Papi directly dari tube sudah beda lagi. Nah, dengan mobil ini sebetulnya pernah dikejar polisi. Jadi Papi sedang mencari kayu yang di tengah rumah tadi, yang bikinannya Cokot dan anak-anaknya. Oh, penyangganya. Nah, Papi mau lihat kayunya seperti apa. Dan kan rumah panggung itu kan desainnya dia. Jadi diuber lah sama polisi. Terus si supirnya berhenti, ada apa? Salah saya apa? Oh, enggak salah, cuman ingin tahu mereknya apa kok lain daripada yang lain. Bapak tuh nakutin saya, kayak supirnya bilang gitu. Karena saking penasarannya. Maka itu terjadilah lukisan itu dari dikejar polisi. Mobilnya udah eksentrik di zaman itu, jadi udah mencuri perhatian kan khalayak umum. Itu memang mobilnya didesain sama Aki sendiri juga ya Mia? Iya. Menyerupai. Itu monyongnya itu ada tutupan kayak ikan. Jadi kalau dilihat dari samping mobilnya bentuknya seperti ikan cucut. Oh, kenapa ikan cucut nih? Nggak tahu ya. Kalau di laut tuh biasanya ikan cucut dibilangnya dia gesit cepat gitu. Oke, mungkin memang pengambil dari situ biar kenceng nih jalannya ya, kayak apa? Mungkin. Untuk patung-patung potret yang ada di sini nih, apakah intensitas Aki itu berarti kan bukan hanya di lukisan, tetapi juga membuat patung nih. Nah, kalau dari seperjalanannya Mami dengan Aki dulu nih, intensitas pembuatan patungnya seperti apa? Dan apakah memang akhirnya begitu patung Aki lebih sering membuat potret diri atau hanya Mami dan Ibu Mariati? Memang ini patung-patung yang ada di sini tuh lama sekali, masih ada tahunnya ya, sudah ada. Hanya patung itu susah untuk ditransport. Contoh dalam zaman revolusi itu, si Papi, kami dalam keluarga kehilangan kakak Mami, sepupu Mami, sama paman. Jadi kehilangan itu berarti tidak ada jasadnya, tahu-tahu barangkali sudah. Jadi si anak-anak orang ini paman sama sepupu Mami itu umur 14 dan 16 tahun bilang, di sana ada kedengaran dar-dor, ayo bawa bambu runcing. Lihat, sudah nggak pulang lagi. Berarti sudah pasti udah meninggal dan dikubur massal loh. Nah, dengan terinspirasi itu Papi lalu bikin patung laki-laki yang berdiri tegak membawa potongan badan yang kena granat. Nah, itu pada saat tentang revolusi pameran di sana. Oleh karena ada lukisan yang tentang patung itu, patungnya karena dari
lempung, belum ada yang dibakar zaman itu, zaman revolusi ya. Cuman lukisan itu sedang direstorasi sekarang sama anak Mami. Nah, nanti akan ada pameran tentang revolusi yang kedua di Jakarta. Mami dengarnya begitu, dari Rijksmuseum Belanda. Oke, mungkin kita akan bisa menyaksikan ya. Oke, Mi. Nah, kalau itu perlu juga dicatat bahwa itu bapaknya anak-anak, jadi itu menantu sama mertua ya. Sabtohudjoyo sama Papi ya. Oke. Kita waktu itu bikin di Papi sebagai guest lecturer di Hawaii University, East West Center. Nah, Papi sudah 2 tahun di sana, terus mau pulang akan meninggalkan karya. Terus memikirkan kalau karya itu di atas kanvas bisa rusak, bisa dianu orang. Dia ingin melukis di atas dinding. Sedangkan teknik tidak tahu caranya. Jadi Mami, Papi, sama Papi Sabto itu belajar doing by learning atau learning by doing. Mana yang benar? Learning by doing ya. Untuk mural. Nah, terus ya. pikiran Mami itu mural nggak bisa kita bawa ke sini. Maka itu Mami punya ide, harus dikembalikan idenya Papi dibawa lagi ke museum. Maka itu patung Mami yang di luar itu idenya ide Papi. Yang tangan itu filosofinya bagus sekali. Bahwa orang-orang dari Asia Tenggara yaitu Mahatma Gandhi, terus yang satu lagi Lao Tse, terus yang satu lagi Semar, itu orang-orang yang bijaksana. Nah, jadi yang di luar itu yang kurang hanya tinggal lautan. Cuman Mami soal teknik yang belum dapat. Dan itu ada muralnya di Hawaii. Waktu itu Mami kerjakan bersama Papi Afandi dan juga Pak Sabto. Dan kami yang menuntun belajar itu dengan seniman dari Prancis. Jadi waktu itu belum booming di sini, Mi, berarti ya, untuk menggambar di jalan ya, Mi ya, atau di dinding ya? Ya bagaimana ya, itu salah kaprah. Di sini dibilangnya itu mural. Padahal mural itu tekniknya menggambar di atas semen yang basah. Supaya catnya masuk meresap ke dalam. Kalau cuil pun tetap warna masih ada. Kalau di sini enggak, yang namanya mural di pinggir jalan, tembok sudah jadi. Kalau itunya tetel ya habis gambarnya. Iya. Wah, ini jadi sedikit ada ilmu baru nih sahabat latar ya. Mungkin bisa jadi tanda nih. Jadi biar supaya tahu nih akhirnya ternyata ada filosofi mendalam dari mural itu apa tadi ya. Oke Dini, kita bisa lanjut lagi nih. Iya. Nah, tadi sempat diceritakan oleh Kak Tina bahwa Galeri 1 adalah galeri retrospeksi Aki Affandi. Betul. Mungkin kita bisa lanjut ke Galeri 2. Oke, Kak Tina, sekarang kita udah ada di Galeri 2. Apa boleh tahu nggak Kak sejarah dan juga apa pembedanya Galeri 2 dengan galeri yang lain? Oke, jadi Galeri 2 ini kita mendapat bantuan dari Pak Presiden Soeharto saat itu untuk memamerkan karya-karya lain dari Aki Affandi. Karena karya Affandi nggak cuma lukisan aja, beliau juga mempunyai banyak sketsa-sketsa perjalanan terutama, dan juga ada patung dan ada barang-barang yang kita juga mulai rolling dari kamar pribadi beliau untuk dipamerkan di sini agar lebih terasa perjalanan beliau kemana-mana nih gitu. Jadi yang di sini kita pamerkan adalah sketsa-sketsa beliau, mulai perjalanan ke India. Beliau mendapatkan scholarship untuk belajar di India di Santiniketan saat itu, dan ini bisa dilihat perjalanan kapal, air laut naik, laut di malam hari, di tengah-tengah laut. Lalu ini koper yang dulu memang dibawa untuk perjalanan. Sepatu yang memang dipakai karena Aki Affandi nggak suka pakai sepatu, jadi beliau cuma ada sepatu itu cuma dikit banget, kayak mungkin cuma 1 atau 2 pair gitu. Dan ini nyaman bertelanjang kaki. Iya, cuma di sana kan dingin juga dan perjalanan nggak mungkin pakai sendal jepit. Jadi beliau masih ada sepatu beliau sama Nini Mariati yang kita pamerkan di sini dengan sketsa-sketsa. Lalu perjalanan dari India itu kita juga ada perjalanan di sana tuh India karena kemana-mana nih. Kebetulan Aki Affandi waktu diwawancarain karena mau masuk ke ini kan sekolah di universitas itu dikasih tes, dan Aki Affandi ternyata lulus tes itu, dan guru-guru di sana bilang sama beliau, Affandi, kamu sudah
tidak bisa menjadi murid lagi, kamu sudah menjadi seniman. Kamu tidak bisa belajar lagi, traveling aja. Akhirnya Mami Kartika yang belajar di universitas, menggantikan posisi Aki Afandi. Nah, selama perjalanan itu ke Delhi, ke Bombay, ke Alamabad, itu perjalanannya semua ada sketsa-sketsa yang ada di sini nih. Nah, ini bisa dilihat sketsanya. Lalu dan Nini Mariyati juga berkarya. Jadi nggak cuma Aki Afandi yang berkarya, Mami Kartika memang berkarya. Nini Mariyati itu juga nggak kalah keren banget karyanya. Jadi Nini Mariyati begitu sebelumnya biasanya hanya dengan karya-karya bekas-bekas cat-cat dari Aki Afandi, lalu ditriplek. Lalu perjalanan ke India tuh memberi banyak inspirasi karena di sana banyak warna-warna kain-kain yang terang-terang dan warna-warni bagus sekali. Di sana beliau mulai mencoba untuk menyulam. Menyulam sudah belajar dari awal, dari muda sudah belajar. Tapi di sana dengan warna yang lebih benang-benang yang sangat banyak warnanya, akhirnya mulai berkarya dengan sulaman, teknik sulaman. Gitu. Dan Nini Mariyati lebih ke sulaman tadi. Ya. Jadi perjalanan Aki Afandi bisa dilihat dari sketsa-sketsa, dan perjalanan itu pun bisa dilengkapi dengan karya-karya Nini Mariyati di belakangnya gitu. Akhirnya ini sebenarnya sebagai salah satu saling menandai sejarah perjalanan. Betul, saling melengkapi jadinya. Betul. Dan akhirnya Galeri 2 ini kita juga dapat melihat beberapa arsip ya Kak ya, yang juga disampaikan di sini ya. Ya. Kami juga mulai mengumpulkan arsip-arsip yang sebelum pandemi itu kita simpan di atas. Kita mempunyai storage dan juga library. Di library itu kita banyak katalog-katalog dan undangan-undangan, surat-surat yang dulu Aki pernah bawa semua dikumpulin karena memang dikumpulkan sama Aki dan disimpan. Nah, ini sekarang kita baru mulai untuk menampilkan untuk publik. Jadi biar bisa menjadi pelengkap cerita-cerita itu gitu. Ya, kalau nggak salah juga sempat disajikan juga perjalanannya Aki Afandi dan juga arsip-arsipnya pada saat program di haulnya Aki kemarin. Iya, betul sekali. Kita tahun lalu mengadakan pameran di haulnya Aki Afandi di bulan Mei. Jadi setiap bulan Mei kita memang merayakan harinya Aki Afandi, yaitu bulannya Aki Afandi. Jadi dengan karya-karyanya beliau itu kita menampilkan arsip-arsip yang itu sangat-sangat lengkap, yang kita dibantu oleh dosen dari ISI, yang itu memang benar-benar kita sendiri tuh yang wah ini kok ternyata ada tambahan-tambahan cerita yang kita jadi wah ini memperkaya museum kita juga untuk informasi untuk yang bisa diberikan kepada publik gitu. Gitu. Nah, kalau yang di sini adalah beliau perjalanan ke Eropa. Nah, setelah dari ke India, beliau meminta surat pada Pak Soekarno saat itu untuk bisa belajar ke Eropa. Nah, untuk perjalanan ke Eropa saat itu memang tidak mudah, tapi dengan bantuan dari koneksi-koneksi akhirnya Aki Afandi bisa sampai di Belanda, lalu sempat ke Italia, lalu di Italia juga ya ini sketsa-sketsa semua, lalu sempat ke Paris juga, ke Prancis dan ke Belgia. Nah, saat di Belgia itu kebetulan mamahku memang anak cucu pertama dari Aki Afandi, anak pertama dari Mami Kartika. Itu saat selesai SMA, mamah dibawa sama Aki karena kebetulan mamah itu penari. Sama Aki Afandi diajak untuk ke Prancis untuk sekolah koreografi balet klasik. Nah, saat di Prancis itu akhirnya mamah ketemu sama papa yang kebetulan saat itu jurnalis. Dan di sana mereka mengajak Aki Afandi untuk belajar grafik. Nah, ini yang menarik karena di samping sketsa-sketsa, kami juga menampilkan sekarang grafik yang ini baru, yang akan juga ikut pameran di Jakarta bareng Latar. Dan ini kita kasih spill dulu. Ini Nini Mariyati saat itu sedang ikut perjalanan, semua perjalanan Aki itu Nini Mariyati selalu ikut. Dan ini adalah salah satu arsipnya karya Nini Mariyati yang menambah melengkapi cerita dari grafik Afandi di Belgia waktu itu. Nah, yang lengkapnya yang tahu mama aku ceritanya. Jadi kita bisa ngobrol sama Ibu Helvi? Bisa. Aku bilang sama kakekku, kayak Aki itu kan lukisannya sekarang sudah membumi ya. Udah harganya udah mahal. Nanti suatu hari Aki nggak ada, pasti lukisan-lukisan itu banyak akan yang dicari.
Banyak akan yang mencari, ingin mengoleksi, tapi harganya sudah tidak bisa terbeli. Gimana kalau Aki belajar lagi? Masa aku harus belajar lagi? Kenapa tidak? Kan gitu. Oke, gimana aku mesti belajar? Terus suamiku bilang ada sebuah sentrum tadi, Masril Sentrum. Di sana kamu bisa belajar. Lalu kakek belajar di sana. Ini salah satunya foto-foto beliau dan ini karya-karya beliau yang dibuat di sana. Oke, saat Ya. pembelajaran itu ya. Ada litografi yang dibuat di atas batu, lalu ada etsa yang dibuat di atas lempengan kertas kayak tembaga. Terus ini juga di atas tembaga dan ini tempatnya Masril Sentrum itu terdiri dari kubah-kubah di mana seniman-seniman bisa workshop di sana, artis in residence tinggal di sana dan itu sampai sekarang masih ada. Berarti akhirnya Aki Affandi ini bukan hanya intensitas yang tadi kita mungkin sudah lihat di retrospeksi ke karya lukis, kanvas dan juga patung, tetapi juga akhirnya pada saat di sana mempelajari seni grafis. Iya. Dengan catatan in the future, kalau beliau sudah tidak ada, generasi berikutnya masih bisa menjual koleksi seperti ini. Hasil-hasil dari beliau. Grafis dapat dicetak ulang. Iya, dapat dicetak ulang. Itulah salah satu misi kita juga. Jadi seperti karya-karya ini, seperti drawing-drawing beliau, nantinya bisa kita gandakan dengan limited edisi dan itu nanti bisa kita jual belikan dengan harga yang terjangkau. Apalagi sekarang banyak rumah-rumah yang kecil-kecil, mereka tidak bisa membeli lukisan yang besar-besar. Apartemen-apartemen mereka bisa membeli dengan lukisan-lukisan koleksi maestro-maestro yang sudah bisa digandakan. Ya, akhirnya memang selain tadi di wilayah penjual karya atau pengkoleksian karya, akhirnya karya ini dapat terus bisa disimpan memorinya, dapat dipelajari terus gitu Tante ya, oleh siapapun di generasi yang akan masa mendatang. Iya, betul gitu. Jadi tidak kita berhenti seperti Museum Affandi sekarang ini, kita sudah meregenerasi sampai cicit, cucu, cicit, buyut. Ya. Jadi kita tidak stop di sini saja. Saya sebagai kepala museum yang keempat, jadi 4 generasi, dan saya merasakan bahwa tanggung jawab besar ini tidak harus saya pikul sendiri, tapi kami mempunyai keluarga besar di belakang yang selalu mensupport kita bersama-sama. Kalau kita mempunyai event-event yang sangat penting, kita juga melibatkan masyarakat lingkungan. Seperti Grace juga pernah ikut dengan kita, bikin event yang bagus sekali. Nah itu salah satunya, dan pemerintah daerah juga. Pemerintah pusat seperti Balai Arkeologi, Balai Pelestarian Budaya, dan Kementerian Pendidikan dan Pariwisata juga membantu kita, dan Bahramus sebagai Asosiasi Museum Indonesia AMI juga membantu kita. Jadi support Museum Affandi dengan pemerintah pusat ataupun daerah itu sangat bagus sekali. Sebelum saya lanjut lagi ke Galeri 3 bersama dengan Kak Tina, boleh sedikit disampaikan mungkin kepada semua sahabat latar bahwa museum berarti memang sangat terbuka gitu ya Tante untuk berbagai macam kesempatan. Jadi memang seperti latar ini sangat membantu kami untuk membuat sebuah promosi gebrakan yang baru, apalagi di Jakarta di pusatnya. Jadi kita yang di daerah ini kadang-kadang merasa kurang ada peminatnya untuk berkunjung seperti di Museum Affandi. Tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan sebuah institusi seperti BTPN, Bank dan Latar, itu akan menjadikan sebuah bungkusan yang indah. Yang nantinya akan dibuka dan akan membuat surprise daripada generasi muda, dan mereka akan berkunjung ke Museum Affandi dan itu akan membuat suatu kebanggaan buat keluarga. Di tahun 2023 kita membuat suatu gebrakan yang baru. Dan terima kasih untuk Latar dan terima kasih untuk BTPN. Baik, terima kasih Tante Helvi. Sama-sama Grace, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Saya lanjut jalan-jalan. Silakan. Yuk. Oke, Kak Tina, tadi udah ngobrol banyak nih sama Mama soal Galeri 2. Nah, sama halnya nih dengan tadi kita waktu di Galeri 1. Kita lewat makamnya Aki dan belum sempat ngobrol nih Kak. Iya, jadi Aki Affandi itu dia
memberi pesan sebelum beliau meninggal. Saya kalau nanti meninggal, saya mau dimakamkan di antara karya-karya saya. Jadi memang akhirnya kami mendapatkan izin dari pemerintah setempat daerah untuk bisa mengembalikan kepada bumi Aki Affandi dan Ninik Mariyati di dalam rumahnya di antara karya-karya beliau gitu. Jadi kita selalu kalau nyekar ya di sini, kita datang ke sini untuk kerja ya kita nyekar dulu, kula nuwun dulu sama Aki dan Ninik gitu. Tapi sebenarnya juga Aki dan Ninik itu dari awal sampai dengan akhir hayat buat teman-teman di wilayah sendiri Rupa juga jadi salah satu cerita Romeo dan Juliet juga ya Kak ya? Betul banget. Dan sampai dikebumikan bersama juga ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Tina. Terima Kita kasih. lanjut ke Galeri 3. Ayo. Oke. Ya, ini kita nyampe di Galeri 3. Oke. Galeri 3 kita bisa bangun galeri ini karena kita membutuhkan area-area yang memang udah limit banget, kita harus butuh nih ruangan-ruangan baru gitu. Karena sudah galeri 1 terisi. dan 2 ya. Betul. Nah, Galeri 3 ini kami menjual 12 karyanya Aki Affandi Ya. untuk bisa membangun galeri ini dengan 3 lantai. Oke. Jadi 3 lantai itu merupakan galeri yang sekarang ini di lantai dasar adalah galeri untuk keluarga. Lalu ada lantai di bawah kita ada storage untuk semua lukisan. Ya. Ya. Oke. Karena storage yang ada di galeri 1 dan galeri 2 sudah tidak memungkinkan dan tidak memadai untuk kayak kelembapannya, kayak suhunya, itu semua kita harus membuat yang terobosan terbaru. Jadi biar semuanya karya-karya itu aman. Ya. Lalu di atas kami mempunyai studio untuk restorasi dan juga untuk administrasi. Oke. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah karya-karya dari keluarga. Yang dilihat pertama ini adalah karya-karya dari Ibu Mariyati. Jadi Ninik Mariyati yang juga berkarya, tadi saya cerita tentang sulam. Ya. Mulai dari India itu. Nah, ini karya-karya sulamnya beliau. Tapi kalau berarti Ninik Mariyati itu berkarya sulam sebenarnya sudah sejak kecil ya. Sudah belajar menyulam tuh sudah ada. Sudah lama. Sudah belajar. Tetapi pada saat perjalanan itu menumbuhkan rasa yang lebih lagi untuk intensitas ke sini ya Kak ya. Betul. Oke. Sebenarnya sudah terlihat bahwa akhirnya karya-karya Ninik Mariyati juga mengandung cerita perjalanan bersama dengan Aki. Iya. Nah, di sini karya-karya sulam beliau memang kita punya banyak sekali dan kita saat ini masih fokus untuk merestorasi karya-karya cat minyak yang dari Aki Affandi. Untuk karya sulam kami belum sampai ke situ karena kita sekarang dalam tahap restorasi untuk kertas. Jadi memang banyak sekali PR kita, apalagi generasi saya dan nanti generasi bawah saya tuh untuk yang mempreservasi untuk karya-karya keluarga ini gitu. Karena akhirnya begitu karya itu berbeda material, pasti jelas penanganannya juga cukup berbeda ya. Betul. Selain karya-karya dari Ninik Mariyati, ada karya siapa aja Kak untuk di Galeri 3 ini? Untuk Galeri 3 kita ada karya, ini masih Ninik Mariyati. Beliau juga melukis dengan sisa-sisa cat minyak dari Aki Affandi. Oke. Dan selalu porsinya kecil-kecil tapi penuh dengan warna. Kalau Ninik Mariyati itu colorful sekali. Iya. Lalu ada Ninik Rukmini, yaitu dari keluarga istri keduanya Aki Affandi, dari Ibu Rubiem, dari Ninik Rubiem. Ini karyanya Ninik Rukmini. Oke. Beliau masih aktif berkarya sampai sekarang. Warnanya pun juga colorful sekali. Kalau wanita yang berkarya di sini tuh colorful. Nah, di sini bisa dilihat karyanya Mami Kartika. Mami Kartika juga colorful sekali. Jadi kita di sini memang nggak cuman karya Aki Affandi aja, tapi kita memang karya-karya keluarga itu kita jaga di sini. Jadi biar dalam kondisi yang selalu prima dan juga bisa selalu menjadikan cerita-cerita Affandi itu hidup terus gitu. Jadi nggak cuma dari mata seorang Affandi, tapi juga dari keluarga itu sendiri. Karena di sini adalah museum keluarga, nggak cuma museum Affandi, tapi lebih tepatnya museum keluarga Affandi. Yang itu dimana itu mensupport cerita-cerita Affandi dalam berkarya. Ya, dan besok juga sahabat latar karya-karya dari Affandi dan juga keluarga Affandi akan disajikan di Latar Art Space. Iya. Berarti ada karya dari
Aki Afandi, Nenek Mariati, Mami Kartika, Nini Rukmini, Nini Rukmini, dan juga om saya Om Didit. Oke. Jadi ada 4 generasi yang akan ditampilkan itu karya-karyanya. Kalau untuk karyanya Om Didit, Om Didit ada di bawah karya-karyanya. Nanti bisa lihat di latar aja langsung. oke sih ya. Karena dia memang sangat dekat sama Mami Kartika. Dan Mami Kartika sering perjalanan kemana-mana itu sama Om Didit. Dan Om Didit tuh karena dia kan laki-laki ya, jadi dia tuh selalu kayak Aki. Dia punya semangat tuh dan semangat untuk berkobarnya untuk saat melukis tuh persis kayak Aki. Kalau saya lihat tuh yang kayak wah ini nih yang bener-bener kayak generasi yang penerusnya setelah Mami. Lalu ada Ayah Didit, ada Om Didit. Itu dia lukisannya selalu besar. Seperti Aki Afandi, ukurannya besar-besar gitu. Jadi lihat aja nanti di latar Art Space. Kita lanjut lagi Kak. Tadi kita sempat ya waktu di Galeri 1 dan juga 2 banyak karya-karyanya Aki yang mengandung simbol. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak seperti yang ada juga nih Di pintu dari Galeri 3 ada simbol yang disebut sebagai simbolnya Afandi. Iya, jadi Aki Afandi itu dia sangat adore banget tuh namanya matahari. Karena matahari untuk dia adalah sumber kehidupan. Matahari, kita nggak bisa hidup tanpa matahari. Iya. Dan untuk dia adalah matahari itu sumber, jadi matahari sebagai kepala, ini adalah merupakan life symbol. Untuk dia, matahari yang menerangi, lalu tangan karena dia harus terus berkarya. Lalu kaki, dia harus selalu maju ke depan. Gitu. Jadi kalau ada lukisan yang memang dia sangat suka atau itu sebuah momen untuk dia, itu pasti dia akan membubuhkan life symbol itu. Berarti tidak semua karya Tidak ya semua ada karya. life symbol ya? Betul. Oke. Ini fakta yang menarik karena mungkin buat banyak orang yang akhirnya atau sudah sejak dulu mengoleksi gitu. Mungkin banyak yang masih belum tahu bahwa hanya ada beberapa saja karya-karya yang memang menurut Aki cukup masuk banget nih untuk diberikan life symbol tadi. Oke. Apa itu Kak, boleh diceritakan nggak? Tadi cukup menarik perhatian juga waktu kita masuk ke Galeri 3. Iya, jadi ini adalah sebuah gerobak. Ya, kalau teman-teman bisa lihat ini gerobak yang tradisional sebenarnya ya, yang ada di Jawa. Mariati itu dulu waktu perjalanan, jadi bisa dilihat di Galeri 2 tadi, ada perjalanan Afandi dan Mariati dan Mami Kartika itu ke Eropa, ada ke Amerika, ada ke South Amerika, dan itu membuat inspirasi oleh Nini Mariati yang dia bilang gini ke Aki, aku pengen punya rumah di bawah yang, jadi kan rumahnya kan di atas, di rumah panggung itu. Aku pengen punya rumah di kamar di bawah yang aku bisa buat aku berkarya, tapi aku kepengen rumahnya yang bisa jalan-jalan kayak karavan gitu. Tahun itu nggak ada karavan di sini, jadi akhirnya Aki Afandi ya udah tak bikinin ya, pokoknya yang bagus ya. Akhirnya dibelilah ini sebuah gerobak yang dulunya adalah sebagai tempat Nini Mariati berkarya sulam di sini. Lalu ada kamar mandi yang lengkap dengan kamar mandi, dengan dapur, bisa rebahan juga di sini untuk istirahat. Lalu di bawah ada petsnya dia, jadi dia punya kalkun, dia punya ayam. Beternak juga ya nih. Iya, jadi dia sambil berkarya itu sambil punya, karena perjalanan di India tuh sangat menginspirasi beliau gitu. Itu sih. Yang sekarang di museum difungsikan sebagai musola, tempat ibadah ya. Iya. Nah, bisa dilihat ini kita bikin tower juga. Jadi gardu pandang yang biar pengunjung museum tuh bisa melihat kompleks museum dari bird eye gitu. Jadi dari atas. Jadi kompleks museum ini sangat luas dan juga bergelombang. Jadi dibuatlah menara ini yang dimana kita bisa menikmati area museum dengan keseluruhan, dilihat dari atas, juga bisa sambil menikmati sunset. Gitu ceritanya. Dan juga memang kalau kita lihat dari atas itu saya pernah lihat dari seberang jembatan bahwa filosofi si daun pisang ini kelihatan banget dari atas. Betul. Itu bener banget. Itu menarik banget.
Berarti kalau untuk pembangunan tower ini bersamaan juga dengan pembangunan galeri 3 ya? Iya, betul. Jadi dengan storage juga yang di bawah, jadi kita melakukan pemilihan di mana storage yang di galeri pertama dan galeri kedua itu storage berada di level datar, di level dasar. Lalu storage yang di galeri 2 ada di atas. Ternyata dua sistem itu tidak baik untuk penyimpanan lukisan karena dengan cuaca yang terlalu ekstrim. Jadi malam itu terlalu lembab dan dingin. Untuk di siang hari itu terlalu panas karena terlalu dekat sama tembok dan atap. Dan itu sangat berpengaruh sekali sama kelangsungan lukisan-lukisan itu sendiri karena lukisan Aki Affandi kan banyak pelototan. Ya. Dan itu cracking, banyak yang rusak karena terlalu tinggi pergantian suhunya. Terlalu ekstrim. Ya. Makalah kita dari itu, kita belajar dari situ, lalu di galeri yang ketiga ini yang di bawah ada storage itu lebih stabil karena lebih dekat sama tanah. Memang lembab, kita mencari solusi untuk gimana biar kelembapan ini terjaga di dalam, tapi juga ternyata suhunya lebih stabil. Gitu. Nah, ini memang ada tangga. Jadi kita di sini tuh benar-benar kayak maze, kayak labirin gitu ya di rumah ini. Di mana-mana kita fungsikan, bisa turun naik. Betul, itu bisa di mana-mana, lewat mana aja. Ini merupakan sebuah panggung yang kita pergunakan untuk kalau kita melakukan acara-acara aktivitas untuk publik. Jadi kita ada melukis bersama Mami Kartika. Jadi live painting tuh kita ada di sini. Mami Kartika di atas panggung, beliau memperlihatkan bagaimana teknik-teknik beliau yang beliau diajarkan oleh Aki Affandi zaman dulu. Jadi cerita-cerita itu mengalir dalam satu hari. Lalu teman-teman publik tuh bisa ikut melukis bersama tuh di area ini semua. Jadi ini area kita mempunyai area yang cukup luas. Ada area yang terbuka, ada yang outdoor, ada yang indoor. Dan di bagian yang di bangunan yang sebelah situ kita juga memfasilitasi untuk orang-orang yang seandainya kepengen bikin mungkin pertemuan atau mungkin bisa melakukan pameran, nah tuh talk show. Sahabat Latar harus tahu bahwa banyak, berarti kemungkinan besar tuh sangat besar bahwa betul bekerja sama dengan Museum Affandi ya. Iya, betul banget. Kita punya banyak ruangan yang memang kita bisa berkolaborasi bersama untuk bisa mengedukasi publik juga tentang seni di Indonesia gitu, karena kita mempunyai sejarah ini yang sangat banyak dan itu bisa kita sharing. Itu benar-benar suatu buat kita tuh kayak suatu goal juga gitu. Ada di berdirinya museum ini. Oke. Wah, menarik sekali. Nah, ini kita kemarin bikin acara pameran haul juga di sini. Kita mengundang teman-teman pemusik. Kita mengundang teman-teman yang membaca puisi Chairil Anwar, karena kebetulan juga Affandi kan dekat sama Chairil Anwar. Nah, itu kita mengadakan acara-acara yang ada ceritanya tentang Affandi tapi dengan pandangan yang lain gitu. Dengan teman-teman teman-teman yang lebih muda dan mereka punya mungkin pandangan baru tentang Affandi, semangat Affandi. Sastra maupun teater. Betul. Tidak melulu bahwa akhirnya Affandi itu di skop yang seni rupa aja, enggak. Sebenarnya kan akhirnya Aki Affandi itu masuk ke semua lini tadi gitu ya kayak. Oke, nah tadi kita sudah di loteng di bagian bawah di kafenya, tapi kita belum ke atas nih, tempat di mana Affandi biasa beristirahat. Boleh kita ke atas kan? Boleh banget. Ayo kita ke atas. Wah, ini adalah pertama kalinya saya masuk. Masih sangat terawat dan masih sangat jelas ya Kak untuk setiap arsip dan juga barang-barang Aki maupun ini ya. Iya. Jadi ini masih seperti sedia kala, kita tidak merubah, hanya kita rapikan saja seperti buku-buku. Kita harus mengarsipkan semua buku-buku koleksi Aki Affandi. Lalu di dalam sini juga masih ada baju-baju Aki Affandi selama perjalanan untuk kemana-mana. Jadi ada jaket, ada topi,
ada topi wool, itu semua masih ada di dalam sini. Jadi kita melakukan pembersihan atau kayak perawatan itu tidak maksimal, cuman kami sudah setidaknya mengeluarkan, kasih angin-angin, jadi biar tidak ada jamur, kita kembalikan kembali. Jadi tetap ini semuanya masih seperti sedia kala Aki Avandi tinggal di sini. Biasanya berarti untuk penanganan untuk beberapa arsip yang memang secara usia itu sudah lama, itu apa yang dilakukan dari pihak museum? Kalau kami sebatas mendokumentasikan. Jadi kebetulan memang kita proses dokumentasi masih tetap berjalan, mengarsipkan itu semua kita masih menginventarisasi itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi ya kita foto, lalu kita kita scan, lalu kita data tahunnya, lalu kita tambahkan lagi ke biografinya, kita tambahkan lagi di arsip-arsip kita gitu. Jadi masih standar, cuman kita berjalan, kita masih mulai kita menoto semuanya. Jadi lebih baik untuk nanti generasi kedepannya. Iya. Karena memang juga saya tadi waktu di bawah juga melihat buku-buku dan katalog-katalog dari Museum Avandi itu rentang data yang dimasukkan itu banyak dan cukup produktif juga ya, selalu ada lagi yang terbaru dan terbaru, diperbarui terus datanya. Betul. Tapi membayangkan bahwa dulu Aki di sini tidur dan bangun melihat view yang mungkin tidak seramai hari ini ya, itu sepertinya sangat menyenangkan, apalagi dengan cerita-cerita di masa lalu belum begitu banyak kendaraan transportasi seperti hari ini, mungkin sepeda. Ini view yang sangat menarik, yang Aki hebat banget bagaimana cara bisa memilihnya dan merancangnya sedemikian rupa ya kan? Gitu. Jadi memang rumah ini dibangun keseluruhan dari rumah dan kompleks museum dibangun selama hampir 20 tahun. Jadi bertahap. Jadi Aki Avandi saat dia memamerkan karya-karya setelah perjalanan jauh untuk dijual ke kolektor, beliau akan selalu meminta untuk jangan dibayar kontan, bayar saya dengan bulanan. Jadi di dalam buku harian dia untuk sketsa rumah ini itu pun semua tertulis, bangun tambah kayak batu berapa, semen berapa, nanti perjalanan balik ke Bali berapa bayarnya. Itu semua ada catatan-catatannya itu. Jadi detail sekali beliau untuk dalam proses pembangunan rumah dan kompleks museum ini. Sebenarnya itu juga yang harus kita tularkan kepada semua orang ya. Maksudku bukan hanya yang sahabat latar dan juga teman-teman di kesenian. Istilahnya bahwa jangka pendek itu untuk mencapai jangka panjang kita harus mengatur jangka pendek, dan itu ternyata dilakukan oleh Aki Avandi. Iya, betul. Sambil berdoa bersama gitu bahwa banyak museum-museum baik yang swasta maupun negeri, baik di Yogyakarta dan juga di Indonesia masih butuh penanganan baik secara pribadi gitu maupun kita membuka kolaborasi pada siapapun juga untuk saling membangun dan juga berbagi kisah yang memang museum itu butuhkan untuk disampaikan kepada khalayak lain dan generasi kedepannya ya Kak ya. Mungkin bisa ada sedikit gitu untuk teman-teman dan sahabat latar yang di sana, mungkin ada harapan untuk kedepannya mereka bisa untuk membangun museum atau mereka ingin berkunjung ke Museum Avandi Kak? Kalau dari saya mungkin memang museum adalah sumber pendidikan dan sumber inspirasi yang itu nggak ada nilainya di generasi manapun, itu selalu akan dibutuhkan bimbingan untuk bisa berkarya gitu ya, lebih lanjut gitu. Dan itu kayak suatu hal yang harus kita sama-sama tuh kita preserve gitu, kita lindungi, dan kita bagaimana caranya untuk bisa kita melindungi dan merawat untuk bisa generasi berikutnya ikut menikmati gitu. Jadi datanglah ke museum-museum seniman-seniman hebat kita yang ada di Indonesia, support mereka, dan semoga Astungkara semuanya bisa sama-sama maju dan berjalan dengan baik untuk memajukan negara kita juga. Oke, terima kasih sekali Kak. Terima kasih Grace. Dan teman-teman dan sahabat latar, jangan lupa untuk follow Instagramnya @latarartspace dan juga @museumavandi, dan juga ikuti YouTube-nya Latar Art Space. Saya Grace Meliala undur diri.
Sampai berjumpa di program Artus selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kiki.